Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hari kedua, semakin sedikit para peserta yang dapat bertahan melewati tangga langit, bahkan sekarang hanya tersisa kurang dari 5.000 saja. Sial, apa-apaan tangga ini? Ucap murid muda yang agak kesal. Semakin dia naik, maka semakin kuat tekanan yang dia rasakan. Bahkan, dia juga mengalami beberapa ilusi di tangga sebelumnya. Jika dia tidak segan-segan untuk menahan ilusi itu, maka dia pasti akan terjebak di dalamnya. Contohnya dapat dia lihat dari murid-murid yang dia lewati, karena ada beberapa dari mereka yang matanya terbuka dengan penuh ketakutan, dan ada juga yang telah tertidur di tangga sambil mengeluarkan air mata. Bahkan ada yang seperti mengalami rasa sakit yang sangat kuat, dan tidak terhankan di ilusi mereka sendiri. Beberapa pemimpin sekte juga terkejut dengan tangga langit ini, dan bahkan di hari kedua, itu hanya menyisakan kurang dari 5.000 orang dari ratusan ribu orang di hari pertama. Tangga yang mengerikan, ucap Muzuri sambil menghela nafas dengan kagum. Yang lain hanya mengangguk, karena mereka setuju dengan perkataan Muzuri. Bing yang masih tetap tenang dan tersenyum di wajahnya, dan tidak terlihat rasa khawatir atau cemas akan hal yang terjadi di tangga langit. Tiba-tiba saja Lin Tian membuka matanya, itu dikarenakan bola komunikasinya telah bergetar. Dia mengeluarkan bola itu di depan banyak orang, dan melihat pesan yang ada di sana. Saat dia membaca setengah dari isi pesan tersebut, dan itu membuatnya sedikit mengerutkan keningnya. Jat dia selesai membaca semua pesan itu, dia berteriak dengan marah. "Bangsat!" teriak Lin Tian. Mendengar teriakan Lin Tian, itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi kaget, dan bahkan Bing yang juga terkejut dengan ekspresi Lin Tian. Yang mereka rasakan hanyalah hawa membunuh yang sangat kuat yang keluar dari Lin Tian. Ada beberapa orang yang tidak dapat menahanannya mulai gemetar, dan Bing yang ketika melihat hal itu, dia mulai berteriak. "Nak, tenanglah," ucap Bing yang sambil berdiri. Lin Tian pun tersadar, dan kembali tenang. Laku, dia menatap Bing Yang dan berkata, "Maaf paman," ucap Lin Tian. Bing Yang mengangguk dan kembali duduk lagi, pemimpin lain mengerutkan kening mereka, dan mulai berpikir tentang kekuatan Lin Tian. "Anak ini," ucap Master Sekte Neraka sambil mengerutkan keningnya. Lin Tian kembali tenang, dan hanya menutup matanya kembali, lalu dia tidak lagi memperhatikan hal-hal yang ada di luar. Sedangkan ujian tangga langit masih terus berjalan, dan murid-murid itu pun sudah mulai hampir menaiki tangga ke-700, tapi terlihat di wajah mereka sudah sangat kelelahan. "Dia memang luar biasa," pikir Mu Xuanyin sambil melihat Lin Tian yang masih menutup matanya, itu seperti tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Mu Xuanyin berpikir bahwa, dia juga harus menjadi lebih kuat agar tidak tertinggal jauh oleh Lin Tian. Dia ingin bisa menahan hujan dan badai sambil berdiri dan mengikuti di samping Lin Tian. Dia beristirahat sebentar, dan mulai mendaki tangga ke-700. Tetapi dia juga berpikir bahwa, belum tentu ada yang bisa mencapai tangga ke-1000. Bahkan dirinya juga kurang yakin, dan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk terus maju. Hal yang sama juga terfikirkan oleh yang lain, dengan tekanan dan beberapa halangan seperti halanya tangga elemen, yaitu tangga seperti es, api, air, dan juga angin, itu membuat semua orang di sana tidak optimis akan ada yang berhasil. "Sial," ucap Neng Zhou. Dia tidak menyangka kalau menaiki tangga ini akan sangat sulit, dan bahkan dia baru saja mencapai tangga ke-700. Sedangkan Mu Xuanyin, Qi Zong, dan Sei Wei, mereka berhasil lebih unggul darinya. Tiba-tiba saja dia memikirkan sesuatu rencana, lalu dia membentuk gumpalan Qi di tangan kanannya.
Hehehe, tidak ada yang boleh mengalahkanku, ucap Nengzo. Dia melemparkan bola ki itu ke arah murid sekte pedang bernama Tang Ling, dan secara jelas, dia terkejut karena serangan Nengzo. Karena terkena serangan itu membuat dirinya jatuh, dan terluka di tangga ketika dia naik. Kamu, seru Tang Ling. Tang Ling adalah seorang wanita, dan di saat dia melihat Nengzo menyerangnya, dia menjadi sangat marah. Hehehe, Nona Tang, tidak ada peraturan yang melarang untuk menyerang orang lain di sini, ucap Nengzo yang tersenyum, sambil berjalan meninggalkan Tang Ling di tangga tempat wanita itu terjatuh. Sialan, teriak Tang Ling. Master Sekte Pedang yang melihat hal itu mengerutkan keningnya, dan dia jelas-jelas tidak menyukai hal yang dilakukan oleh Nengzo. Bahkan Master Sekte dan pemimpin lain juga begitu, tapi hanya Master Sekte Neraka yang tiba-tiba tertawa. Hahaha, apa yang dilakukan oleh muridku tidak melanggar aturan kan, jadi jangan melihat dia seperti itu. Lagi pula, tidak ada peraturan yang melarang untuk saling menyerang di sana, ucap Master Sekte Neraka. Mendengar ucapan Master Sekte Neraka, mereka juga merasa benar. Karena Lin Tian tidak pernah mengatakan untuk tidak boleh saling menyerang di tangga langit itu. Benar juga, jika kalian merasa bisa mengalahkan lawan di depan kalian, kenapa tidak? Ini bukan hanya dunia kultivasi saja, ada hal lain yang kalian perlukan untuk menjadi kuat. Ucap Lin Tian yang membuka matanya sambil menatap ke arah tangga langit. Mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian, semua orang di sana menjadi kaget, dan ikut memikirkan hal apa yang dibutuhkan selain kekuatan di dunia yang seperti ini. Nah, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan selain kekuatan? Tanya Master Sekte Pedang. Kenapa aku harus memberitahu kalian tentang itu? Lin Tian bertanya balik. Karena kami tidak tahu, makanya kami bertanya, balas Master Sekte Arai. Kalian salah, yang harus menjawabnya adalah diri kalian sendiri. Temukan sendiri hal itu, dan apa yang penting selain kekuatan dalam hidup kalian. Bukannya malah dengan mendengarkan pendapat orang lain. Percayalah, setelah kamu menemukan hal penting itu, mungkin kamu akan mengerti jalan kultivasi sebenarnya, jawab Lin Tian yang tersenyum dengan tenang. Tetapi kata-katanya ini, itu membuat seluruh orang yang ada di sana, bahkan pemuda yang ada di tangga langit menjadi kaget. Pemuda yang terlihat tenang di langit, itu ternyata lebih memiliki pengetahuan daripada diri mereka sendiri yang lebih tua dari mereka. Mencari sendiri, hal yang penting. Pikir Master Sekte S. Master Sekte Pedang terdiam, dan mencoba menyerap kata-kata Lin Tian tadi. Tidak lama setelah itu, dia membuka matanya dan melihat ke arah Lin Tian. Hahaha, bagus, aku mengerti sekarang. Nak, aku berterima kasih atas nasihatmu, ucap Master Sekte Pedang dengan bahagia. Lin Tian hanya tersenyum, dan mengangguk kepada Master Sekte Pedang. Dia tahu kalau orang itu telah mendapatkan sesuatu pencerahan dari kata-katanya tadi. Selamat saudara Tang, ucap Bing Yang ke arah Master Sekte Pedang. Yang lain tidak mengerti, kenapa Master Sekte Pedang berterima kasih kepada Lin Tian. Dan kenapa juga Bing Yang mengucapkan selamat kepada Master Sekte Pedang. Hahaha, pedangku yang sekian lama tidak maju, akhirnya bisa maju karena perkataan keponakanmu saudara Bing. Aku sangat beruntung bisa datang ke acara ini, hahaha, ucap Tang San dengan gembira. Semua orang kecuali pemimpin dan tetua lain, mereka tidak terkejut dengan hal itu, karena mereka juga bisa merasakan bahwa, arti kalimat dari Lin Tian ini, itu merupakan jalan bagi mereka. Di tangga langit, Nengzo sudah memberikan satu murid Sekte Pedang, dan juga satu murid Sekte Arai terluka di tangga langit. Akibatnya, mereka harus memulihkan diri sambil menahan tekanan yang dihasilkan oleh tangga langit. Nengzo melihat ke arah Qizong dan Seiwei,
dia pun tersenyum dan bersiap menyerang keduanya sekaligus. Saudara Qi, kamu maju saja dulu, dan biarkan aku yang menahannya di sini. Ucap Sei Wei. Tidak perlu, biarkan aku saja, balas Qi Zong. Tidak, sekarang waktunya sudah tidak banyak, dan hanya tinggal sehari lagi. Jika di antara kita tidak ada yang bisa maju lebih jauh, maka itu akan memalukan bagi sekte kita, ucap Sei Wei dengan serius. Baiklah, kamu harus berhati-hati, karena Neng Zhou ini sangat kuat, dan dia berada di tingkat yang sama denganku, ucap Qi Zong. Sudah serahkan saja padaku, setidaknya untuk menahannya, aku masih bisa, balas Sei Wei sambil tersenyum. Mereka pun sepakat, lalu Qi Zong maju ke atas, dan Sei Wei menunggu Neng Zhou di tangga dia berada. Kamu berani sekali untuk menghentikanku, ucap Neng Zhou. Hanya menahanmu saja, aku saja sudah cukup, balas Sei Wei. Sangat sombong, teriak Neng Zhou, dan dia langsung maju menyerang Sei Wei. Tetapi karena tekanan di sana, Neng Zhou tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, dan itu adalah keuntungan untuk Sei Wei. Bang bang bang, pertarungan antar murid generasi muda terlihat di tangga langit, dan bahkan banyak yang ingin melihat siapa pemenang dari pertarungan antara Neng Zhou dan Sei Wei. Karena mereka tahu tekanan di tangga langit, itu membuat keduanya seimbang dalam hal kekuatan. Hohoho, sepertinya, ini juga keuntungan untuk muridmu saudara Bing, ucap Long Hutian. Iya, ini karena tekanan di tangga itu. Jika itu pertandingan adu kekuatan, mungkin Sei Wei sudah kalah, balas Bing yang sambil tersenyum. Bang bang bang, pertarungan keduanya masih berlanjut sampai esok hari, dan hal itu membuat Neng Zhou kesal. Sial, minggirlah, teriak Neng Zhou dengan marah. Maaf saja ya, aku akan menahanmu di sini sampai ujian selesai, balas Sei Wei. Tetapi terlihat di wajahnya, tampaknya dia sudah mulai kelelahan, dan Qi di sekitar tubuhnya juga mulai kacau. Kamu yang memaksaku, ucap Neng Zhou. Dia mengeluarkan sebuah tombak hitam dari cincin penyimpanannya, lalu mengarahkan tombak itu ke arah Sei Wei. Matilah, teriak Neng Zhou. Dia kemudian menghilang dan muncul di belakang Sei Wei, dan Sei Wei yang kaget dengan kemunculan Neng Zhou yang berada di belakangnya, dia pun langsung mencoba untuk menghindar. Tapi tetap saja, dia terluka karena tebasan tombak Neng Zhou. Sei Wei melihat kalau lukanya hanya luka goresan dan, dia pun bersiap untuk menyerang lagi. Tetapi tiba-tiba saja, hal yang aneh terjadi pada tubuhnya, dan bahkan Lin Tian yang menutup mata dapat melihat yang terjadi pada Sei Wei. Crot! Sei Wei langsung memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, dan itu membuat Bing yang menjadi kaget. Apa yang terjadi? Ucap tetua pertama Sekte Langit dengan heran. Aku tidak menyangka, senjatamu itu ternyata beracun, ucap Sei Wei dengan lemah. Kamulah yang memaksaku menggunakannya. Bersyukurlah karena kamu dapat mati dengan merasakan senjataku ini, balas Neng Zhou dengan senyum. Mendengar bahwa senjata Neng Zhou beracun, semua orang menjadi kaget. Dan jika itu benar berarti Sei Wei dalam bahaya. Itulah akibatnya jika melawanku, ucap Neng Zhou sambil menaiki tangga langit, dan meninggalkan Sei Wei di sana. Lin Tian yang melihat Sei Wei kesakitan, dia bersiap untuk membantunya. Tetapi tiba-tiba saja Sei Wei berdiri, dan berteriak ke arah Lin Tian. Saudara senior, aku masih bisa, teriak Sei Wei, dan mencoba berdiri meski kakinya gemetaran. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Tian. Iya, murid Sekte Langit tidak mudah menyerah. Walaupun harus mempertaruhkan nyawaku ini, aku tidak akan membuat sekteku malu. Jawab Sei Wei yang sudah berdiri dengan tekad yang terlihat jelas di wajahnya. Mendengar hal itu, seluruh murid Sekte Langit berdiri dan bersorak kepada Sei Wei. Saudara senior, tunjukkan kepada mereka keberanian kita murid Sekte Langit. Iya, kami mendukungmu.
Bertahanlah senior. Teriakan demi teriakan terdengar di area ujian itu, dan bahkan para tetua sekte langit berdiri dan mendukung Seiwei. Hal yang terjadi di sana dilihat oleh orang banyak, dan kekaguman muncul di hati para penonton dan seluruh pemimpin lainnya. Bagus, waktu sudah hampir mendekati siang haru. Bertahanlah, Karen, tidak lama sebelum ujian berakhir, mari tunjukkan semangat dari sekte kita. Jika bahkan surga menghalangi jalanmu, maka mari hancurkan saja surga itu, teriak Lin Tian. Hancurkan surga, teriak Seiwei sambil mengangkat tangannya meski sudah gemetaran. Hancurkan surga, ucap murid sekte langit lainnya. Bang bang bang. Akibat teriakan para murid sekte langit, awan hitam segera menyebar di sana, dan itu membuat semua orang yang ada di sana terlihat kaget, di saat mereka melihat wajah tegas para murid sekte langit. Oh surga, jika kamu berani menghalangi kami, maka kamu akan menghancurkanmu. Pergilah, teriak Lin Tian ke arah langit. Mendengar teriakan Lin Tian, langit yang gelap itu berhenti, dan sepertinya langit itu mengerti arti perkataan Lin Tian. Lalu secara bertahap, langit kembali menjadi seperti semula. Ini, semua pemimpin sekte dan keluarga lain menjadi kaget, dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hahaha, bagus. Semua murid, lanjutkan semangat kalian. Seiwei, percayalah pada dirimu sendiri, karena kami semua percaya padamu, teriak Bing Yang dengan bahagia. Seiwei segera menghentakkan kakinya, dan mencoba berjalan menaiki tangga lagi. Sedangkan Qizong yang melihat hal itu, dia juga mengepalkan tangannya, dan matanya berubah menjadi lebih percaya diri. Lalu, tanpa menunggu lagi, dia menguatkan kakinya dan berlari menaiki tangga dengan sangat cepat. Aku tidak akan kalah juga, teriak Qizong. Musuanyin yang sudah menaiki anak tangga ke-850, dia berhenti saat melihat hal yang terjadi sebelumnya. Tetapi dia tersadar saat melihat Qizong sudah hampir mendekatinya, dan dia tidak menunggu lagi dan terus berjalan menaiki tangga. Sial, teriak Nengzo dengan sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kalau apa yang dia lakukan barusan, itu malah menjadi dorongan bagi para murid sekte langit. Aku tidak boleh kalah, ucap Nengzo. Dia juga mempercepat langkahnya, dan di hadapan orang banyak, 1000 murid muda sudah diputuskan. Tetapi saat ini, mereka ingin melihat siapa yang akan bisa mencapai puncak dalam waktu yang sudah hampir habis. 900, 905, 920. Musuanyin masih memimpin, tapi di bawahnya ada Qizong yang berjarak 5 anak tangga darinya. Dan sedangkan untuk Nengzo, dia berada 10 anak tangga dari mereka. Ini saatnya, ucap Musuanyin saat mencapai anak tangga ke-960. Dengan sangat cepat, dia bergerak secepat kilat. Dia menggunakan seluruh tenaganya untuk melangkah ke puncak, dan sedangkan untuk Qizong, dia terlihat sudah berusaha dengan keras. Di hidung, mulut, dan telinganya, itu sudah meneteskan darah yang membuat semua orang merasakan kengerian akan semangat juang pemuda itu. Saat itu, matahari sudah di atas kepala. Di saat Lin Tian melihat ke arah matahari, dia berteriak dengan tenang. Waktunya habis, teriak Lin Tian, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.